Banyak anak tak suka hari Senin, tapi aku suka. Awal dari pekan yang baru penuh dengan banyak peluang. Dan, oh astaga, siapa dia? Wah, dia cantik. Dia cewek tercantik yang pernah kulihat. Dia pasti baru di sini, karena pastinya aku belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Aku Evan, dan kalian bisa lihat, aku ini cukup pendek dan kurus. Aku mungkin bukanlah olahragawan berotot, tapi aku punya otak encer. Aku yang terbaik di kelas dalam pelajaran matematika, sains, geografi, dan bahasa Spanyol. Aku bangga dengan koleksi pialaku, dan karena itu, banyak anak di sekolah kenal siapa aku. Tapi aku tak begitu suka bicara dengan orang baru. Untuk cowok pintar sepertiku, basa-basi itu menurutku canggung. Kata-kata seolah membeku di kepalaku atau semacamnya. Oh ya, ini alasan utama kenapa aku masih jomblo selama ini. Tak masalah, toh aku harus fokus pada pendidikanku. Tapi aku memang suka cewek. Terutama cewek-cewek mungil yang membutuhkanku untuk melindungi mereka. Jadi cowok pintar sepertiku tak butuh waktu lama untuk tahu kalau cewek baru itu namanya Kayla. Kayla. Nama yang manis. Setelah beberapa hari memeriksa akun sosial medianya, aku jatuh hati padanya. Aku ingin memberitahunya apa yang kurasakan, tapi aku terlalu malu dan kikuk. Jadi aku meminta saran pada sahabatku Liam. Bro, apa yang kau takutkan? Kau ini cowok nomor 1 di sekolah ini. Ya, tapi cuma untuk urusan pelajaran. Liam menyenggolku dan berkata, cuma, bro, jadi pintar itu penting. Cewek benar-benar suka sekali itu. Kau berpenampilan cemerlang dan juga siswa yang berprestasi. Hanya perlu menambah sedikit percaya diri, kawan. Aku tak yakin soal itu, tapi aku tak tahu apa. Lagi pula, Liam itu pintar soal cewek. Jadi aku harus percaya padanya. Kenyataannya, aku ini pintar. Dan aku seharusnya bangga akan hal itu dan memanfaatkannya. Jadi langkah apa yang seharusnya aku lakukan? Sekarang kau perlu menyiapkan hadiah untuknya dan mengejutkannya dengan itu di kantin. Cewek suka gestur romantis seperti itu. Hadiah seperti apa? Jangan terlalu dipikirkan. Carikan saja sesuatu yang kau pikir dia akan suka. Hari berikutnya saat istirahat, ku bawa sebuah kotak ke kantin. Aku melihat Kayla sedang duduk dengan teman-temannya. Oh ya ampun, ini menakutkan, tapi juga mendebarkan. Saat aku jalan ke arahnya, kuperhatikan betapa cantik dia terlihat hari ini. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kios makanan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada yang kukira. Ya, dia sedikit lebih tinggi dari perkiraanku. Oh tidak, dia raksasa jika dibandingkan denganku. Batalkan misi, batal! Aku berbalik dan beranjak pergi. Saat tanpa sengaja aku menabrak seseorang dan menjatuhkan kotakku. Semua trofi dan piagam milikku berserakan di lantai. Bersamaan dengan surat cinta yang sudah kutulis untuk Kayla. Mataku terpaku ke surat itu, dan aku hendak melompat ke depan dan mengambilnya. Tapi cewek itu memungutnya. Lalu dengan suara lantang berkata, oh lihat, Evan naksir pada Kayla. Siapa sangka seorang kutu buku punya standar yang sangat tinggi. Atau seharusnya kusebut standar jangkung. Kemudian semua orang tertawa. Ya ampun, ini memalukan. Jadi aku bergegas pergi dari sana. Liam yang sudah menungguku di luar menghentikanku segera saat aku melewati pintu. Apa itu tadi? Kau sungguh akan berikan semua itu untuk hadiah? Dia merebut kotak itu dari tanganku dan mengintip ke dalamnya. Kan kau bilang untuk memberinya sesuatu yang dia suka. Dan kau juga bilang cewek suka cowok pintar. Memangnya kenapa? Apa ini tak cukup memperlihatkan pesonaku? Oh tidak, tidak seperti itu. Aku hanya berharap kau memberikannya sebuah boneka beruang atau bunga. Evan, bukan seperti ini. Jadi, ya sudah. Hidupku sudah berakhir. Aku akan jadi bahan olokan selamanya. Aku harus yakinkan orang tuaku untuk membiarkanku pindah sekolah. Tidak, untuk membiarkanku pindah ke planet lain. Hah? Ini dari Kayla. Apa? Dia bilang dia juga suka padaku. HP ini rusak atau apa? Wah, dia bilang dia sudah dengar banyak tentangku dan dia mengagumi prestasiku. Dan dia ingin pergi keluar denganku kapan-kapan. Tak lama setelahnya, kami mulai pacaran. Dia cewek yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Dia sangat tinggi dan berdiri di sebelahnya terus mengingatkanku betapa aku ini pendek sekali. Itu tak pernah terlalu menggangguku sebelumnya, tapi itu terjadi saat aku berada di dekatnya. Orang-orang selalu bilang aku ini berperawakan kecil, tapi berada di sebelahnya membuatku berasa seperti habat atau apa. Kuputuskan untuk menambah berat badan, jadi aku mulai pergi ke gym. Tapi di sana sangat panas dan gerah, membuatku tak nyaman. Jadi aku menyerah. Toh aku terakhir seperti ini, tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Sementara Kayla kelihatannya tak masalah kalau aku lebih kecil darinya. Dan terlihat di depan publik denganku tak membuatnya terganggu. Tapi entah, aku cuma merasa tak nyaman. Jadi setelah kelas, saat dia menungguku di dekat pintu untuk pergi makan siang bersama, aku menggumam beralasan aku perlu ke perpustakaan dan aku akan menemuinya di sana sebentar. Aku tahu itu jahat, tapi aku tak mau nongkrong dengannya di sekolah.
karena aku tak mau anak-anak lain melongo dan mengolok-olok perbedaan tinggi kami. Aku berada di sini sepanjang jam istirahat. Aku tak mau menemui Kayla. Oh tidak, dia di sana rupanya. Ah, kenapa mereka letakkan barang-barang tinggi sekali? Sini biar ku ambilkan. Aku berbalik dan melihat itu Kayla. Kemudian dengan mudah diambilnya buku itu lalu menyerahkannya padaku. Tertegun, aku melihat sekeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ini. Dan mendapati dua cewek terkekeh dan saling berbisik. Ini sangat memalukan. Sudah cukup buruk Kayla itu lebih besar dariku. Tapi dia itu cewek sporty. Jadi dia juga lebih kuat dariku. Di saat waktu istirahat, aku susah payah membuka botol kokku. Tiba-tiba Kayla muncul, mengambilnya dariku. Dan meski aku bergumam aku ingin melakukannya, dia mengacuhkanku dan membukanya dengan mudah. Kemudian suatu malam saat aku sedang belajar, Liam mengirimiku pesan memberitahuku untuk memeriksa Instagramku. Ada sebuah foto diriku yang sedang duduk di pangkuan Kayla di taman sekolah. Apa? Lalu kemudian di bawahnya banyak sekali komentar seperti, "Wah, Evan si bayi kecil dengan Kayla Hulk cewek." Dan seorang temanku bahkan berkata, "Jelas, Evan jadi istrinya dan Kayla jadi suaminya." Tidak. Ini tak mungkin terjadi. Sore itu di taman sekolah, ku minta Kayla untuk memeriksa punggungku yang digigit serangga. Tapi sebelum aku bisa menghentikannya, dia menarikku ke pangkuannya untuk memeriksanya. Tapi ada orang brengsek yang mengambil foto dan mempostingnya online mengatakan, "Evan kecil sedang duduk di pangkuan pacar Hulknya." Aku murka, terutama dengan komentar temanku. Aku membahasnya ke Kayla, tapi dia hanya mengangkat bahu dan memberitahuku mereka cuma iseng. Dan itu bukan masalah. Setelahnya, aku tak ingin sering berada di dekat Kayla. Dia hanya membuatku merasa sangat kecil. Dan aku benci ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian di kelas olahraga, aku sedang lari saat aku tersandung kakiku sendiri. Dan tersungkur dengan keras di tanah sampai hampir pingsan. Aku terbaring di sana berkunang-kunang dan merasa seperti idiot saat banyak sekali anak mengelilingiku. Kayla juga berada di aula olahraga sedang latihan. Jadi dia lari ke arahku dan menyuruh semua orang untuk memberiku ruang. Kemudian dia memukuk dan mengangkatku dengan lengannya, lalu membopongku menyeberangi ruangan. Ini sungguh memalukan. Jadi dengan sisa tenagaku, aku teriak, "Turunkan aku! Aku bukan bayi!" "Oh oke. Aku hanya berusaha menolongmu. Aku tak butuh bantuanmu. Ini memalukan. Seolah kamu ini pria dalam hubungan kita. Kau membuatku merasa lebih rendah." Semua orang melongo melihat kami dan berbisik-bisik. Kemudian Kayla menurunkanku dan jalan pergi dengan diam. Dia terlihat kecewa dan aku merasa tak enak. Malam itu, Kayla mengirim pesan minta ketemu aku di taman. Saat aku sampai di sana, dia sudah menungguku di bangku taman. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Dengar Kayla, aku minta maaf soal sebelumnya. Aku cuma..." "Stop! Aku ingin kita usai. Kau terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Memangnya kenapa kalau aku ini lebih tinggi dan besar darimu? Siapa yang peduli? Kau tak pernah terlihat kecil atau lemah di mataku." Aku tak bisa bicara, dan dia melanjutkan, "Kau ini tak menganggap atau menghargaiku. Aku tahu kau menghindariku di sekolah. Aku tak mau pacar yang malu terlihat bersamaku. Aku pantas mendapat lebih dari itu. Jadi, ini berakhir, Evan." Lalu dia berdiri dan berjalan pergi. Aku melihatnya pergi. Dan meski ingin lari mengejarnya dan memohon padanya untuk memaafkan aku tak melakukan itu. Aku hanya duduk di sana sendiri, merasa seperti orang bodoh. Malam itu aku memikirkannya lama sekali. Aku tahu dia benar. Aku bersikap brengsek, dan sekarang kehilangan pacarku yang luar biasa, lucu, dan cantik. Aku tak seharusnya biarkan pendapat orang lain begitu mempengaruhiku. Karena, kalau pikir-pikir, itu tak ada kaitannya. Aku menyukainya, dan dia membuatku senang. Memangnya kenapa kalau dia bisa menggapai buku sedangkan aku tidak? Dipikir-pikir, sebenarnya sangat membantu berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian aku mengirim pesan ke Kayla untuk meminta maaf dan meminta kesempatan lain. Tapi dia tak membalasnya. Jadi aku muncul di teras rumahnya dengan bunga dan sebuah kotak. Kayla membuka pintu dan merengut padaku. Aku seorang idiot. Idiot besar yang kecil. Tapi aku sangat menyukaimu Kayla, dan aku ingin semua orang tahu itu. Aku sangat suka Kayla. Kumohon berikan aku kesempatan lain, karena aku menyedihkan tanpamu. Dia tetap diam untuk beberapa saat. Tapi rasanya seperti selamanya bagiku. Rasanya aku akan pingsan, sampai akhirnya dia bicara. "Ya, dia tersenyum padaku. Aku akan memberimu kesempatan lain, tapi jangan mengacau kali ini." Aku melompat ke dekapannya dan memeluknya. Ya, dia mengangkatku ke udara tapi aku tak peduli. Aku terlalu senang dia jadi pacarku lagi. Setelahnya aku berikan padanya kotak itu yang penuh dengan... Bukan trofi dan piagam milikku, tapi sebaskom es krim strawberry. Rasa favoritnya. Aku memang mungkin kecil dan Kayla mungkin tinggi. Dan ya, oke, mungkin ini memang terlihat lucu untuk sebagian orang. Tapi aku tak lagi peduli apa yang dipikirkan orang lain. Rasanya aku melayang hingga ke bulan, bintang-bintang, ke seluruh tata surya. Karena dia bersedia jadi pacarku lagi.